Baik, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya semangat. Kelas pagi tuh ngeri-ngeri sedap ya. Masih ngantuk, tapi bisa fokus dan sebagainya gitu. Tapi terkadang kalau diberi kelonggaran terus, nanti lama-lama jadi kendor gitu ya. Jadi hari ini kita mau pacu lagi semangatnya buat mata kuliah statistik. Hari ini kita mau bahas tentang statistik deskriptif dengan satu variabel. Satu variabel itu biasanya memang digunakan untuk D3, di mana di luar sana D4, S1, S2, bahkan di survei-survei humas pasti minimal pakainya dua variabel. Contohnya, walaupun ini bukan mata kuliah metode penelitian, saya tetap harus mencontohkan karena erat kaitannya ya. Kalau dalam penelitian atau survei atau riset humas, biasanya disebutnya tuh kuantitatif, penelitian kuantitatif gitu, di mana minimal ada dua variabel. Contohnya kayak eh, kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan atau kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen FIS UNJ misalnya, atau terhadap tendik UNJ. Ada dua variabel di sana. Yang pertama variabel kepuasan, yang kedua adalah kinerja. Nah, kalau satu variabel yang mau kita bahas hari ini hanya ada satu. Jadi kalau kalian googling akan sulit. Saya waktu baru masuk itu penyesuaiannya juga perlu belajar lagi karena saya nggak tahu, oh ada nih penelitian atau riset yang bentuknya satu variabel ya gitu. Makanya materi ini betul-betul dipahami dan dicatat masing-masing. Karena kalau kalian googling pasti nggak nemu adanya dua variabel minimal. Tapi kenapa Bu harus dipelajari? Karena kita kan awalnya dari D3 ke D4, di mana ada nih ternyata riset yang bisa pakai satu variabel saja. Ibaratnya kalau satu variabel hanya dideskripsikan atau digambarkan, makanya nggak pakai itu hipotesis, nggak pakai analisis yang panjang. Kalau dua variabel, kalian bisa baca di RPS. Nah, stepnya itu sepanjang itu, ada analisis regresi, ada analisis koefisien, tabel ANOVA, dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas atau kalian bisa cek di Google skripsi kuantitatif. Nah, udah paling gampang ngecek atau pengen tahu apa sih isinya riset humas dua variabel adanya seperti itu. Modelnya persis seperti itu ya pada skripsi-skripsi anak komunikasi yang melakukan skripsi kuantitatif gitu. Kalau yang ini dikatakan mudah, tapi dikatakan banyak kesandungnya juga banyak. Kenapa? Soalnya di riset satu variabel kita cuma pakai nilai min. Nah, kalian udah pernah menghitungnya secara manual ya, nilai min. Kenapa pakai nilai min aja? Karena cuma mau dideskripsikan atau digambarkan aja. Kita cuma mau ngasih tahu variabel, contohnya variabel komunikasi antar pribadi misalnya ya. Komunikasi antar pribadi di kelas statistik nih misalnya gitu ya. Kita cuma mau menggambarkan aja kalau satu variabel, makanya nggak seribet itu pakai analisis A, B, C, D, E, F itu. Yang dilakukan apa di SPSS? Cuma mencari nilai minnya saja dan frekuensi jawaban gitu. Jadi apa
yang suka bikin kesandungnya, apa yang suka bikin salahnya adalah ketika melakukan analisis gitu ya. Nah, di satu variabel sama seperti di dua variabel. Semua harus ada uji validitas dan reliabilitas di awal. Sebelum jawaban itu kalian jelasin satu persatu per pertanyaan. Jadi kan kalau di kuesioner ada pertanyaan, pernyataan tuh ya, ada pernyataan satu persatu, dicari nilai minnya di SPSS dan frekuensi jawabannya. Itulah yang dijelaskan di penelitian atau riset humas satu variabel. Hari ini Ibu mau contohkan apa saja sih yang dilakukan untuk penelitian satu variabel di SPSS ya. Nah, contoh yang saya gunakan bukanlah contoh yang kemarin Ibu berikan gitu ya. Jadi ketika kalian melihat tampilan SPSS Ibu sebentar lagi, jangan bingung karena ini memang bukan yang waktu itu ya. Ini adalah hal yang berbeda lagi. Oke. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Belum Bu Mei, masih share screen, masih blank screen. Oke. Nah, ini sudah muncul Bu Mei. Baik, alhamdulillah. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, kok banyak banget Bu variabelnya tuh. Pernyataannya kok sampai 17 kalau kalian bisa lihat di pojok kanan ini ya. Iya, karena biasanya kita kalau sudah mulai masuk ke turun ke lapangan betulan, pernyataannya itu banyak ya. Kalau kemarin kan yang ya freeze nih. Udah ada Ibu lagi ya. Nah, udah. Nah, kalau yang kemarin itu kan hanya contoh ya. Jadi hanya ada 5 gitu. Kalau pada aslinya riset humas tuh gimana sih? Salah satunya seperti ini ya. Ada 17 variabel atau pernyataan yang digunakan di dalam kuesioner kita gitu. Apa yang mau dicontohkan? Diperhatikan betul-betul di dalam riset humas satu variabel. Kita mau ngapain sih? Biasanya saya akan selalu menjelaskan profil responden. Ya, dicatat betul-betul nih. Pertama yang dilakukan adalah melakukan penjelasan tentang profil responden. Profil responden sebagai informasi itu kalian boleh masukkan apapun selain jenis kelamin. Contohnya, kalau kalian perlu lokasi tempat tinggal, bisa ditanyakan tinggalnya di daerah mana di seputaran Jakarta dan tetap diberi pilihan ya. Apakah di Jakarta Utara, Barat, Timur, Selatan, dan sebagainya. Kalau kalian perlunya informasi dari prodi apa, silahkan ditanyakan dari prodi apa yang bersangkutan. Kalau dalam satu kampus penelitiannya misalnya. Apalagi ya, informasi tentang penghasilan juga boleh. Itu sah-sah saja kita lakukan ya. Tapi yang pasti ada biasanya adalah jenis kelamin dari responden kita, gitu, biar kita tahu. Yang akan dimainkan dalam satu variabel, kita nggak kemana-mana, hanya di bagian ini. Analyze, lalu deskriptif statistik. Kita nggak kemana-mana, mainnya di sini. Ya, mainnya di sini teman-teman. Nggak bisa keluar dari sini. Jadi ini cukup mudah buat saya dan untuk teman-teman juga pasti sangat mudah karena
Kita nggak perlu menghafal banyak-banyak, yang penting ada catatannya bahwa satu variabel hanya akan bermain di bagian frekuensi, deskriptif, cross-step, yang lainnya tidak. Kecuali untuk mencari validitas. Ya, ada di bagian scale, di sini ada reliability analysis. Nah, di bagian sini ya. Tapi yang mau dilakukan adalah kita contohkan ya. Mau cari apa? Mau tahu jenis kelamin. Mau menjelaskan jenis kelamin misalnya. Nggak mau. Mau di frekuensi aja. Soalnya mau pakai charts. Nah, saya pindah screen dulu. Atau jangan deh, kita langsung aja biar nanti barengan ya screen-nya. Yang pertama yang Ibu lakukan adalah mencari data responden, yaitu kalau di sini cuma ada satu tentang jenis kelamin. Nanti kita akan bahas di di outputnya biar bareng-bareng ya. Yang kedua adalah kita mulai masuk ke pernyataan. Jadi apakah banyak yang dilakukan? Tidak, satu-satu nih semua sampai di sana ya. Per pernyataan ini ada pernyataan 1, pernyataan 2, dan seterusnya. Masing-masing dilakukan hal yang sama, yaitu ke analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Balikin dulu. Pernyataan pertama, boleh nggak sih Bu rombongan? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalian mau menjelaskan satu persatu pernyataan, atau kalau bahasa dalam riset humas, subindikator. Di sini Ibu nggak jelasin secara detail apa itu variabel, indikator, dimensi, dan sebagainya. Bisa didapatkan di mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya. Saya jelaskan yang saat ini kita bahas saja. Jadi pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner itu disebutnya subindikator. Kenapa nggak boleh rombongan? Kalau rombongan kita nggak bisa ngejelasin satu persatu secara detail bahwa subindikator yang pertama ini tentang apa. Ya, kalau di sini adalah tentang informasi yang diberikan itu tidak ada kesalahannya. Di sini kita mau mencari nilai min. Karena apa? Cuma satu variabel. Ya, kita cuma mau cari nilai min. Lalu charts-nya terserah. Bisa pakai pie, bar chart, atau histogram, dibebaskan. Tapi harus ada per pernyataan. Nah, sampai di situ, teman-teman harus melakukan ke seluruh pernyataan. Kalau ini kan Ibu punya 16. Satu pernyataan sampai ke 16 pernyataan dilakukan hal yang sama. Gitu. Ya. Nah, kita akan pindah screen di outputnya. Caranya sama tadi ya. Apa yang Ibu lakukan di data atau profil responden,
sama pernyataan, sama caranya. Tinggal ke analyze, tinggal ke deskriptif statistik dan masuk ke frekuensi. Kita bahas satu per satu. Bagaimana cara menjelaskan data profil responden. Data yang diminta, profil responden kita tidak mencari nilai min karena tidak perlu di sana ya, karena ini adalah data. Sehingga yang muncul adalah seperti ini. Jenis kelaminnya N atau data totalnya valid sejumlah 20 responden. Selanjutnya ada tabel di sini ya. Tabel ini bisa dijelaskan oleh kalian. Jadi ingat setiap tabel harus dijelaskan walaupun tabelnya sekecil ini. Kayak datanya cuma menjelaskan jumlah responden valid 20 orang, nggak usah dijelasin lah. Nah, itu nggak bisa. Karena kita sebagai humas harus menjelaskan apapun sekecil itu. Ya, ketika ada data seperti ini harus dijelaskan nih. Jelaskan biasanya nama tabel itu ada namanya ya, misalnya tabel 1, tabel 2, tabel 3 begitu. Jadi yang dijelaskan sebagai catatan teman-teman bisa take a notes. Yang dijelaskan adalah tabel 1 menjelaskan atau dapat dilihat pada tabel 1 ya. Bukan pada tabel di atas, pada tabel di bawah gitu. Tujuannya apa? Sebagai humas, kita harus memberikan informasi secara detail. Ketika datanya itu tiba-tiba ada error dan turun ke bawah, itu yang sering terjadi, pindah halaman dan sebagainya, kalian tidak akan kesulitan. Ini berlaku dimanapun, baik di dalam bangku perkuliahan, sampai nanti kalian sudah masuk dunia kerja, ketika menjelaskan satu tabel atau satu gambar, sebutkanlah nama gambar atau nama tabelnya. Sangat dilarang menjelaskan pada tabel di atas, pada gambar di bawah, dan sebagainya. Ya, itu ilmunya dari dunia humas. Jadi ini dijelaskan, ada data valid, sejumlah 20. Jadi setiap tabel ini nanti kita kasih nama sendiri ketika dipindahkan ke dokumen. Ke Word kita bikin lagi nih, tinggal ditambahin atasnya. Kan ini sangat mudah untuk diedit. Tinggal ditulis aja, ditambahin tabel 1 jenis kelamin. Bawahnya yang ini tabel 2, tabel apa ini? Ya, kok sama namanya, Bu? Ini kan tentang frekuensi. Ya. Tentang frekuensi dari jenis kelamin yang ada pada penelitian kita. Dikasih judul harus berbeda. Misalnya ini jumlah responden misalnya. Yang ini frekuensi jenis kelamin. Harus dibedakan. Harus kreatif gitu. Tabel 1 dijelaskan, tabel 2 dijelaskan juga. Apa yang dijelasin ini loh nih. Frekuensinya 14, pria 14, wanitanya ada 6. Jadi kalian bisa pilih ini, kan bisa tinggal diklik ya, akan muncul atau tidaknya. Jadi kalian sendiri yang mengatur di SPSS-nya. Nah, selanjutnya karena Ibu tadi pengen ada diagramnya, saya memasukkan ini. Dan ini harus dijelaskan juga. Jadi setiap apapun yang kalian tampilkan pada dokumen kalian nanti, mau itu tabel, mau itu grafik, harus ada penjelasannya gitu. Tidak bisa hanya asal tempel didiamkan. Bu, penjelasannya gimana? Ini kan sama. Ngejelasin ini lagi, gimana? Penjelasan ini dijelaskan untuk membaca, bagaimana sih cara membaca tabel ini ya? Membaca tabel ini
pria sebanyak 14 orang, wanita sebanyak 6 orang. Bila dalam persenan, jadi dalam riset kami misalnya ya, riset tim kami atau saya, jika dipersenkan ini pria itu ada sebanyak 70% dalam riset saya gitu. Dan wanita ada sebanyak 30%. Yang seperti itu yang harus dijelaskan. Karena balik lagi, catatannya cuma satu. Orang belum tentu bisa baca tabel ini. Makanya dijelasin pakai bahasa-bahasa humas. Yang selanjutnya adalah ini. Ini gimana Bu ngejelasinnya? Nah, ketika sudah masuk ke grafik, biasanya yang saya lakukan adalah kalau penjelasan saya sudah cukup detail di bagian atas ini, Ibu udah jelasin semua tabelnya. Di bagian bawah ini, saya hanya akan menjelaskan lebih banyak yang mana. Tapi tetap tidak hanya satu atau dua kalimat ya. Jadi kalian minimal ketika baca itu seperti melihat orang humas lagi memberikan informasi gitu. Contohnya pada histogram ini penjelasannya adalah pada penelitian atau pada riset yang berjudul bla 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 bla, dapat dilihat pada gambar 1 bahwa jumlah responden wanita lebih sedikit daripada jumlah responden pria. Yang bisa ditambahin lagi informasinya yang dilakukan di daerah A atau yang dilakukan pada divisi ABC di kantor Wali Kota Jakarta Utara gitu. Jadi penjelasannya sejelas mungkin. Orang jadi bacanya antara baca penjelasan tabel ini sama penjelasan grafiknya atau diagramnya itu berbeda. Kalau yang ini lebih ke angka-angkanya, kalau orang lihat penjelasan yang grafiknya lebih ke penjelasan detailnya. Oh, penelitian apa atau riset apa, kasih tahu jumlahnya lebih banyak, lebih sedikit, lebih apa, lebih ini atau sama. Itu akan terjadi. Misalnya sama-sama 10, prianya 10 orang, wanitanya 10 orang. Gimana cara ngejelasin ini? Jelasin aja. Ada misalnya sama ya, jumlah respondennya antara pria dan wanita pada riset yang berjudul bla 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 berjumlahnya sama sebanyak 10 responden untuk masing-masing yang dilakukan di mana gitu. Itu salah satu contohnya ya. Kalian bisa dapat lebih banyak referensi ketika kalian buka Google. Skripsi-skripsi di sana atau artikel jurnal-jurnal para dosen itu yang kuantitatif kita bukan menjiplak ya, tapi meng-ATM, mengamati, tiru, lalu memodifikasi, mencampurkan ya. Oh, menjelaskan grafik tuh dalam kuantitatif atau dalam riset humas, dosen ini begini ya, atau penulis jurnal ini begini, yang ini begini. Kayaknya saya lebih seraknya begini. Nah, itu tujuannya. Itu tujuan ada Google ya, buat mencari referensi. Oke, itu adalah penjelasan profil responden. Jadi ketika kalian punya profil responden 2 data, yang pertama misalnya jenis kelamin, yang satu lagi misalnya lokasi tempat tinggal, yang dijelaskan sama. Kalau kalian masih ingat di hari pertama kita berkenalan dengan SPSS, Ibu pernah ngasih tahu tentang cross tab. Cross tab boleh dilakukan nggak? Sangat boleh. Apalagi data profil respondennya ada 2 minimal. Nanti kita coba lagi ya, biar kalian ingat gimana cara bikin cross tab-nya. Itu kira-kira. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke pernyataan ya.
pernyataan ini atau subindikator, apa yang dijelaskan? Di sini ada 3 tabel sama seperti yang di atas tadi. Bedanya adalah tabel pertama ada nilai min di bawah. Karena ini yang diperlukan dalam riset satu variabel. Nilai min ini krusial, teman-teman. Harus dijelaskan. Nah, catat nih ya. Harus dijelaskan nilai minnya. Penjelasannya sama pasti. Nama tabelnya diubah, dijelaskan jumlah n-nya ini ada berapa, nilai min-nya ada berapa ini, 3,95, begitu ya. 3,95 nggak bisa didiamin, nggak bisa dibilang gini, dari hasil penelitian untuk subindikator pernyataan. Nah, ini lagi-lagi ya, bukan pernyataan pertama, nggak boleh. Tapi pernyataan tentang informasi yang diberikan tidak ada kesalahan, ya. Jadi masukkanlah pernyataannya sepanjang apapun itu yang ada di kuesioner. Ketika kalian masukkan pernyataan 1, pernyataan 2, wah, bukan humas ini yang bikin, ya. Itu tips yang kesekian ya, dicatat. Harus disampaikan pernyataannya apa. Nah, nilai min ini punya tolak ukurnya. Sama kayak nilai validitas. Sama kayak nilai reliabilitas. Sok dicatat, karena saya nggak mau kasih catatan. Nilai min itu terbagi 3. Dapatnya dari mana? Dari Pak Sugiono. Pak Sugiono di dalam statistik sosial itu udah terkenal banget dari zaman saya kuliah 2000 berapa berarti? 2007. Ya, ada di bukunya. Jadi nilai min terbagi 3. Jadi ada angka kurang dari 2,5 masuknya ke negatif. Ya. 2,5 sampai 3 nilai minnya dianggapnya netral. Dan nilai 3 sampai 5 nilai min dianggap positif. Jadi gimana ngejelasinnya? Ketika kita punya nilai min adalah nilai apa? Masih ingat gak ini? Nilai rata tengah ya. Nilai rata tengah yang akan menjelaskan kuesioner dari para responden. Nilai 3,95 artinya nilainya ada di rentang positif. Berarti nilai minnya positif terhadap informasi yang diberikan, tidak ada kesalahan di bagian ini di pernyataan atau subindikator nomor 1. Jadi setiap pernyataan harus kita jelasin nilai minnya atau nilai rata tengahnya positif, netral, atau negatif. Ketika ini menjadi negatif, ya gimana nih Bu, nanti hasil kami kok negatif, misalnya semuanya di bawah 2,5, ya nggak apa-apa. Namanya juga riset, hasilnya nggak akan selalu positif. Ketika kita riset, hasilnya betul-betul tergantung sama lapangan, sama responden yang mengisi jawabannya gitu. Ini catatannya untuk tabel pertama. Tabel kedua ngejelasinnya sama ya. Seperti kalian menjelaskan yang ada di atas tadi. Katakanlah ini tabel 4 ya. Pada tabel 4 dapat dilihat jawaban dari responden, jawaban tidak setuju sebanyak
3 orang, atau kalian mau langsung menjelaskan sebanyak 15%, jawaban ragu-ragu sebanyak 10%, dan ini harus dijelasin semua ya. Contohnya, kalian pilih ngejelasinnya frekuensi aja nih, nggak pakai persen. Ketika ngeklik di bagian frekuensi, bagian persen ini dihilangin dulu ya. Jadi yang muncul cuma cuma frekuensi. Ini harus dijelasin semuanya, jawaban tidak setuju, jawaban ragu-ragu, jawaban setuju, dan sangat setuju. Ingat, skala Likert itu ada 5. Ketika yang muncul cuma 4, kalian jangan lupakan yang 1. Yang 1 itu juga boleh dijelasin. Yang nggak ada di sini adalah jawaban sangat tidak setuju. Itu boleh juga dijelaskan, bahkan sangat baik ketika itu juga muncul bahwa tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju ya pada poin ini atau pada sub indikator ini. Ya, yang terakhir adalah sama ya. Biasanya lagi-lagi kita mengulang pembahasan yang tadi, kalau pada histogram, diagram pie, dan sebagainya, Ibu lebih sering menjelaskan bahwa saya tidak lagi menyebutkan angkanya biasanya. Lebih banyak yang mana, begitu saja. Lebih banyak yang mana jawaban pada pernyataan, nah harus disebutin ya, pada pernyataan, informasi yang diberikan tidak ada kesalahan, lebih banyak jawaban setuju. Lalu, jadi jawaban setuju paling banyak, lalu diikuti oleh jawaban sangat setuju di sana. Jadi, tidak lagi ada angka-angka yang saya jelaskan biasanya di bagian grafik. Atau kalian bisa combine yang ini persennya hilang, persennya dimasukin di sini. Atau yang ini frekuensinya yang dihilangkan, frekuensinya masukin di sini. Jadi yang di sini cuma ngejelasin persenan gitu. Tapi kalau dari pengalaman saya lebih suka menjelaskan tentang persenan di bagian diagram. Sebanyak berapa persen, karena ini nanti bisa dimunculkan. Coba kalian utak atik gimana cara memunculkan persenannya gitu. Dan ini harus dilakukan di keseluruh pernyataan. Kalau pernyataannya ada 5, ya berarti 5. Ada berapa? Berarti 5 kali 3, 15. Ada 15. Nggak 15 ya. Kalau ada 5, berarti ada 10 tabel yang harus dijelaskan dan ada 5 gambar. Karena diagram ini disebutnya gambar, bukan tabel. Jangan kebalik, ya. Satu lagi mungkin yang masih banyak keliru, penamaan tabel itu di atas. Penamaan gambar atau grafik apapun ya, grafik dot, grafik pie, grafik histogram, grafik yang hanya garis, itu grafik. Itu disebutnya gambar, bukan tabel. Yang tabel itu yang seperti ini. Yang seperti ini dan teman-temannya, semuanya nggak ada terkecuali disebutnya gambar. Jadi penamaannya beda. Yang di sini naruhnya di bawah. Gambar 1, informasi yang diberikan bla misalnya. Yang ini di atas, tabel 1, tabel 2, gitu. Begitu kira-kira. Jadi, ini yang harus dilakukan dalam penjelasan penelitian atau riset satu variabel. Ya, pada satu variabel akan dilakukan hal tersebut gitu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu?
sebelum kita mau membahas hal lain, apakah sudah cukup paham dengan penjelasan saya pada materi hari ini? Bu, Apa dia? Paham? paham Bu. Yang lain? Paham, Ibu. Baik. Nah, itu tadi segelintir teman-temannya sebagai perwakilan bahwa kira-kira sudah paham gitu. Yang lain nggak ada kabar beritanya nih, tidak terlihat juga. Sekarang, hari ini juga, saya akan membagi kalian ke dalam 2 tim, di mana minggu depan akan ada presentasi dari kalian yang sudah turun lapangan menyebar kuesioner dan membuat ringkasan riset satu variabel seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Ya, pakai apa? Catat. Kita akan menggunakan kuesioner yang Ibu berikan di minggu lalu. Contoh tersebut kalian buat ulang, itu kan sudah ada isinya ya. Kalian buat ulang, boleh di print atau jadinya isi secara manual, boleh menggunakan Google Form selama datanya itu ada. Karena saya akan meminta presentasi dan membuka SPSS kalian minggu depan. Gitu. Jadi data respondennya minimal ada 2 yang dilakukan. Silahkan ditentukan sendiri kepada masing-masing tim, ya. Tapi pernyataannya karena ini masih praktek awal, supaya kalian betul-betul turun lapangan dan tahu bagaimana riset humas yang sesungguhnya, ya loading lagi ya. Udah ada belum? Nah, jadi supaya tahu betul bagaimana sih nanti apa yang akan dihadapi ketika UAS, jadi harus ada harus dimulai ya. Kalian betul-betul harus turun lapangan dulu supaya tahu betul bagaimana sih ini melakukan riset ini dari awal ya. Walaupun kalian tidak membuat kuesionernya dan sebagainya karena itu tidak ada dalam mata kuliah saya ya. Gitu. Jadi habis ini ada 2 breakout rooms. Silahkan masuk di sana. Saya mau kelas ini dibagi menjadi 2 tim. 2 tim besar ini tolong nanti di breakout rooms. Catat ya, saya minta ada tentukan ketuanya, lalu tentukan profil respondennya, kalian mau apa saja isinya. Mau 2, 3, 4, 5, boleh. Intinya, kalau kalian masih ingat apa isi kuesioner Ibu waktu 2 minggu lalu ya, salah bukan minggu lalu ya. Isinya adalah tentang bagaimana sih tanggapan mahasiswa nih kepada media selama kuliah online. Di sana hanya ada 5 pernyataan atau 5 sub-indikator gitu ya. Itu tidak akan ditambahkan. Yang harus didiskusikan hari ini adalah kepada siapa kalian akan menyebarkan kuesioner tersebut dan secara apa. Bisa dicari juga datanya karena kalian udah tahu cara mencari data termudah adalah nyari di PDDikti karena pasti disebarnya ke mahasiswa atau ke siswa. Jadi tidak dibatasi. Boleh anak SMA, SMK, boleh anak humas, prodi lain dan sebagainya, tapi saya tidak menerima prodi humas UNJ. Karena saling bertukar nanti. Tim 1 dan tim 2 pasti berbeda, jawabannya berbeda, validitasnya berbeda, semuanya berbeda. Itu yang kita harapkan supaya nanti bisa saling memahami dan
mengetahui pengalaman masing-masing tim. Ketuanya, pilihlah ketua yang betul-betul bisa didengarkan, karena perlu ada koordinasi yang sangat baik di tim besar ini ya. Kalian kan kira-kira ada 15 orang berarti satu tim. Satu harus ngerjain A, satu harus ngerjain B. Walaupun ini pernyataannya hanya ada 5, tapi kalau nggak bisa membaginya tetap keteteran. Bisa jadi cuma 2-3 orang yang ngerjain, itu berbahaya. Saya mau semua, karena ketika nanti presentasi, saya yang memilih siapa yang mempresentasikannya, mengatur alur SPSS-nya siapa sih yang masukin, saya mau tahu. Jadi semuanya harus bisa gitu ya. Kita buat dulu ya breakout rooms-nya. Create. Nah, breakout rooms-nya sudah ada. Tadi semoga kalian sudah catat apa yang saya maksudkan, dan catatannya lagi adalah yang tidak masuk hari ini, masukkan saja namanya ke tim kalian. Jadi setelah ini ketuanya masing-masing atau wakil ketuanya boleh men-share ke Ibu ada berapa data profil respondennya, kira-kira mau apa aja, terus mau menyebarkannya kemana, secara manual kah atau pakai Google Form. Itu yang saya perlu ya. Diberikan waktu mungkin 15 menit cukup ya untuk kalian berdiskusi tentang hal ini. Diskusikan betul-betul, dan saya harap ketuanya ini tidak karena tidak ada yang mau gitu ya, tapi betul-betul dipikirkan siapa ketua kita yang paling terbaik, karena tim ini akan berjalan terus sampai nanti UAS gitu. Oke, silakan kalian masuk ke breakout rooms-nya. Nanti bisa dicatat juga ya, untuk masing-masing tim harus punya catatan sendiri, detailnya apa saja gitu. Ibu tunggu jam 9 atau jam 9 lewat 5, nanti kalian balik lagi ke sini, oke?